saya bisa jadi sebulan itu dapat 3 digit. Bisa jadi 2 digit, bisa jadi 1 digit. Kalau self-employed, teknis itu wajib, tapi itu nggak cukup. Kita perlu mampu memasarkan diri kita. Itulah gunanya kita branding and networking. Ya, lebih dari 57% pekerja di Indonesia itu berada di sektor informal dan sekitar separuhnya itu di sektor gig ini, ekonomi gitu. Jadi mereka yang hidup dari project per project kayak saya nih. Jadi nggak ada gaji tetap gitu ya. Kalau saya misalnya pengen asuransi harus bayar sendiri. Kalau saya pengen jaminan sosial saya harus bayar sendiri. Apapun harus sendiri. Jadi apanya? Kita harus jadi CEO juga, harus jadi karyawan juga, nyari project juga, nagih invoice juga, apapun dikerjain sendiri Dilakukan gitu, Mbak. sendiri. Iya, kayak gitu ya. Karena kita bisa mencari klien, mencari project atau bekerja dari apa? Klien-klien dari seluruh dunia. Contohnya misalnya saya dari Depok ya, tinggal di Depok, Jawa Barat. Saya bisa dapat klien dari Singapura. Saya iseng-iseng tadi malam membuat komunitas namanya Indonesia Freelancer Club. Oke. Hari Komunitas ini apa itu, Pak? dalam waktu hitungan jam sudah lebih dari 300 orang yang bergabung. Halo Bisadawan, selamat datang kembali di podcast Bisadaya Karir Path. Bersama saya Seika, dan di podcast ini kita akan membahas seputar berbagai perjalanan karir, profesi, serta realita dunia kerja langsung dari para praktisinya. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang kerja mandiri dan fenomena gig ekonomi yang semakin relevan di era digital. Dan sudah hadir bersama saya hari ini Pak Agung Setiowibowo. Pak Agung sendiri merupakan seorang profesional dengan pengalaman lintas peran dan juga industri. Sebelum menekuni jalur kerja mandiri, beliau memiliki pengalaman bekerja di berbagai institusi dan juga organisasi. Dan saat ini Pak Agung aktif sebagai trainer, konsultan, penulis, serta strategis di bidang personal branding dengan berfokus pada pengembangan karir. Terima kasih banyak Pak Agung sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Bisadaya Karir Path hari ini. Sama-sama, suatu kehormatan bagi saya bisa diundang di acara spesial ini. Iya. Apa kabar Pak Agung hari ini? Luar biasa dan bahagia selalu tentunya. Alhamdulillah bahagia selalu. Boleh diceritakan nggak sih Pak, sebelum kita mulai masuk ke topik, akhir-akhir ini keseharian Bapak biasanya diisi dengan aktivitas apa aja nih? Oke ya, sebagai konsultan lepas ya, saya self-employed. Sehari-hari saya itu membuat konten, mengajar, dan juga mengerjakan project-project gitu ya. Karena dari hulu ke hilir, saya adalah CEO-nya, saya juga karyawannya, pokoknya A to Z saya semua kerjakan. Kalau saya kewalahan baru saya hire tim yang project based gitu. Berarti kesehariannya cukup sibuk ya Pak? Iya, sangat padat ya. Oke. Nah Pak Agung, mungkin aku tarik lebih jauh dulu ya Kak. Sebelum sampai di titik Bapak sekarang ini kan, boleh diceritakan nggak sih Pak bagaimana awal mula perjalanan karir Bapak? Dulu pertama kali terjun ke dunia kerja itu di bidang apa dan seperti apa pengalamannya? Oke, saya tuh lulus kuliah itu 2012 ya, atau sekitar ya 14 tahun 14 lalu tahun ya yang lalu. gitu ya. Jadi saya sebelumnya 11 tahun bekerja itu di lintas industri, lintas sektor ya. Kerjaan pertama saya itu sebagai communication assistant di sebuah NGO namanya Kemitraan. Ya, kemudian saya moving ke industri media di Majalah Swa, terakhir saya sebagai corporate and market manager. Kemudian saya pindah ke consulting firm namanya Andrew Tani & Co untuk belajar jadi konsultan manajemen yang benar gitu ya. Kemudian saya burn out gitu ya. Karena saya career break selama setahun untuk sabbatical gitu. Nah, kalau setelah setahun itu mengembara gitu ya, saya balik lagi gitu ya ke dunia korporasi, balik lagi ke consulting, kemudian loncat-loncat lagi ke industri consumer financing, pernah ke insurance, pernah di skincare. Terakhir kerja kantoran itu 2023. Di akhir tahun itu, tepatnya Desember 2023, saya kena layoff. Karena perusahaan tempat saya bekerja itu bankrupt. Saya termasuk salah satu di antara ratusan ya. Gitu ya, saya lupa angka pastinya yang kena PHK. Jadi saya salah satu yang kena PHK gitu ya. Nah, sejak itu sampai sekarang, ini bulan ke-26, saya jadi full time self-employed atau menjadi bagian dari gig ekonomi di Indonesia. Oke. Berarti kalau untuk background pendidikan Bapak jurusan apa waktu kuliah? Saya tuh S1, S2 hubungan internasional. S1 saya dari Paramadina, Jakarta Selatan ya. Kemudian S2 saya dari UI gitu ya.
Awalnya saya pengen jadi seorang dosen dan memang Oke, pernah saya jadi dosen full time di salah satu PTN di Indonesia gitu ya. Kemudian ketika saya menjadi dosen full time, saya merasa bosen gitu, bosen. Oke, bosen. Bosen dan FYI gitu ya, selama 11 tahun bekerja itu saya bekerja di 11 tempat. Jadi in average setahun pindah. Rekor terlama saya di satu tempat itu 2 tahun 4 bulan. Rekor tercepat itu 1 hari keluar. 1 hari, Pak. Iya, gitu. Oke. Jadi keluar tuh bukan karena saya nggak perform atau mungkin saya nggak bisa menjalankan tugas dengan baik, tapi banyak faktor ya. Ada karena yang bos toksik, ada yang karena saya memang merasa nggak dapat banyak improvement dari situ, ada yang karena saya merasa butuh tantangan baru gitu ya, ada yang karena faktor gaji tentunya ya. Banyak faktor. Cuman setelah saya renungkan belakangan, faktor terbesarnya adalah waktu itu saya mencari identiti saya. Saya tuh Oke, cocoknya di mana, ke depan tuh pengen dikenal sebagai apa, dan saya tuh bisa memberikan add value paling banyak itu di bidang apa. Namanya self exploration. Jadi selama saya bekerja 5 tahun pertama, saya tuh galau, sabari galau Mbak, Oke. galau. Ya lihat temannya yang lebih kece, lebih sukses, wah minder. Atau mungkin temannya udah ada yang sudah MBA di luar, sudah merit, sudah jadi apa ya founder startup, sudah bikin social movement, sudah dapat penghargaan lalalala gitu ya, banyak banyak penghargaan lah. Saya kok jalan di tempat. Makanya saya pernah career break atau sabbatical selama Selama setahun. setahun itu. Jadi setahun itu saya nggak kerja, saya traveling keliling Indonesia untuk mencari tahu saya tuh maunya apa sih, sukses tuh apa sih, bahagia itu apa sih, gitu. Sesimpel itu, tapi jawabannya nggak semudah itu ternyata. Berarti itu selama setahun itu perjalanan untuk lebih ke mencari jati diri Iya juga ya, Pak? bener. Oke. Nah, kalau melihat perjalanan Bapak gitu, Bapak kan sempat menjalani peran di berbagai institusi dan juga organisasi. Dan kalau di fase itu, hal apa yang paling banyak Bapak pelajari, baik tentang dunia kerja ataupun tentang diri Bapak? Oke, kalau di dunia kerja saya belajar bahwasanya pinter aja nggak cukup teman-teman Oke. semuanya. Kenapa? Karena kalau kita pinter aja, gitu ya kita nggak akan bisa level up. Kenapa? Karena kalau kita pengen nampak tangga karir, kita harus pintar secara teknis itu pasti. Itu pertama. Kedua, kita harus pintar secara sosial. Ya, kita harus mampu berkomunikasi dengan lintas tim, ya, lintas divisi. Kita bisa mempengaruhi ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jadi pintarnya nggak cukup. Karena kalau kita cuman tahu dan mampu melakukan hal yang kita lakukan aja, itu ya kita kalah sama orang-orang yang pinter tapi juga terlihat. Itulah gunanya kita branding dan juga kita perlu apa? Networking. Oke. Jadi kita harus kompeten tuh pasti dan kita harus visible. Oleh karena itu saat ini misi hidup saya adalah membantu banyak orang dan organisasi untuk grow and glow. Grow lewat apa? Saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach ya, saya melakukan ya pelatihan, memberikan coaching, memberikan mentoring, counseling kepada tim maupun individu ya. Saya membantu orang untuk glow agar apa? Agar mereka lebih visible. Mereka tuh lebih dikenal sebagai apa? Kemudian positioningnya kayak apa? Memasarkan skill dan juga pengalamannya seperti apa? Khususnya memang saya fokusnya LinkedIn saat ini dan saya masuk tahun ini menjadi top 20 LinkedIn influencer di Indonesia versi Favicon di urutan 16 ya. Berdasarkan engagement ya, reach ya gitu ya, dan impression. Keren banget, Pak. Nah, itu kan sebenarnya kan masih apa ya, bisa dibilang jarang ya orang bisa ngerasa kalau dirinya sebenarnya kayaknya gue kurang kelihatan nih, kayaknya gue masih nggak di sini gitu kan. Karena kebanyakan sekarang sistemnya tuh yang penting kerjaan beres aja gitu kan, ngerjain apa yang dikerjain aja. Kadang orang lupa gitu kalau untuk menjadi terlihat dan menjaring networking itu perlu gitu, Pak. Nah, kalau menurut Bapak biasanya triggernya apa sih, Pak? Kebanyakan orang kayak merasa perlu untuk kayaknya gue harus belajar untuk grow deh, untuk mencari networking. Oke, bagus banget nih. Jadi basicnya ini balik ke tadi pertanyaan saya di awal. Kita harus clear nih goalnya apa. Saya pribadi ketika saya umur saya 20-an pertengahan, saya merasa galau.
bahasa psikologisnya namanya quarter life crisis, Oke, betul. krisis seperempat baya. Nah, gara-gara krisis itu saya kan keluar dari pekerjaan, saya mengembara selama setahun, setahun ya, saya career break atau sabbatical untuk mencari tahu ya, saya tuh passionnya apa, bakat saya apa, minatnya kemana, kalau ke depan saya meninggal ingin dikenal sebagai sosok yang seperti Seperti apa. apa? Ya, Oke. bahkan saya mencoba ratusan assessment, baik itu yang berbayar maupun gratis, Mm-mm. pendekatannya itu saintifik, pendekatannya itu enggak saintifik, atau di antara keduanya atau pseudoscience. Pendekatannya timur, barat, islami, Jawa, Tiongkok gitu Hmm. kan, India, Persia, semua saya cobain. Nah, saya Oke. akhirnya dari situ saya tahu nih, saya tuh siapa, maunya apa, definisi sukses tuh kayak apa. Karena pada Hmm. ujung-ujungnya ya, orang tuh bekerja tuh apa sih gitu. Mungkin Iya. banyak orang bilang untuk sukses ya, Mm-mm. untuk mencari duit atau menghidupan. So what kalau kita sudah cari duit itu apa? Mungkin ada orang bilang bisa beli barang branded, bisa keliling dunia gitu Iya, kan, untuk traveling. keluarga gitu ya. Mm-mm. Tapi ujung-ujungnya pada saya orang itu pengen happy and fulfill gitu. Iya, Jadi basicnya betul. sebelum tadi mbaknya tanya seperti itu, Mm-mm. triggernya apa sih? Mm-mm. Triggernya ke diri kita nih. Definisi sukses dan bahagia kita itu kayak apa? Kalau kita sudah Hmm. mampu memetakan, kita tahu nih life blueprint kita sama career mapping kita apa. Mm-mm. Kalau sudah tahu, kita kan tahu tahu dong gapnya di mana. Mm-mm. Kalau tahu gapnya di mana, ya udah kita kejar gapnya Oke. itu biar Mm-mm. kita apa? Fulfill kan, Mm-mm. tercapai atau Betul. achieve apapun goal yang kita inginkan kayak gitu. Mm-mm. Oke. Nah, dari pengalaman Bapak yang lintas bidang yang cukup panjang ya Pak tadi perjalanannya, bagaimana Bapak melihat fenomena kerja mandiri atau gig ekonomi saat ini? Wah, saya merasa luar biasa. Saya pribadi belum bisa mengatakan saya sukses ya, Mm-mm. karena bagi saya sukses itu kan relatif Betul. dan it is a journey ya, it's not a destination ya Mm-mm. kata pepatah. Jadi kalau misalkan kita sukses itu mungkin parameternya mungkin 10 awalnya, Mm. kalau kita sudah achieve di angka 10, kita mungkin maunya 100. Mm. Udah achieve 100, kita maunya 1000, mau udah 1000 maunya 1 juta Iya, misalnya. Itu tambah kan terus, itu tambah nggak terus. ada habisnya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kalau menurut saya pribadi, 2 tahun lebih saya sebagai apa ya, profesional di bidang gig ekonomi ini, saya merasa ya makin saya belajar gitu ya, makin saya merasa makin bodoh gitu ya. Karena ternyata Hmm. luar biasa banyak ilmu yang perlu masih saya pelajari gitu ya. Mm-mm. Karena kalau dulu kita karyawan kantoran ya, misalnya saya dulu pernah jadi markom manager, ya udah, yang penting ngerti PR, ngerti markom, ngerti komunikasi, ya udah that's it Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Atau mungkin orang IT ya udah IT aja Nanti mungkin. aja. Kalau self employed, teknis itu wajib, tapi itu nggak cukup. Mm-mm. Kita perlu mampu memasarkan diri kita. Itulah gunanya kita branding and networking kayak gitu sih. Hmm. Dan seperti apa fenomenanya? Tadi saya juga sempat pelajari gitu kan. Di Indonesia sendiri itu datanya sebenarnya debatable ya. Karena saya cek data dari BPS maupun Kementerian Tenaga Kerja itu ternyata ada beberapa apa ya miss ya atau Mm-mm. perbedaan. Jadi roughly kalau saya ngomongin data dari BPS gitu ya, ya lebih dari 57% pekerja di Indonesia itu berada di sektor informal dan sekitar separuhnya itu di sektor gig ini ekonomi gitu. Jadi mereka yang hidup dari project per project kayak saya nih. Jadi nggak ada gaji tetap gitu ya. Kalau saya misalnya pengen asuransi harus bayar sendiri. Sendiri. Kalau saya pengen jaminan sosial saya harus bayar sendiri. Apapun harus sendiri. Jadi apanya kita harus jadi CEO juga, harus jadi karyawan juga, nyari project juga, nagih invoice juga, apapun dikerjain sendiri Dilakukan gitu Mbak. sendiri. Iya kayak gitu. Tapi Oke. seru banget sih. Seru ya. Berarti angkanya sebenarnya cukup besar ya Pak? Besar. Mm-mm. Dan kalau saya lihat tadi ya di beberapa apa data ya dari World Bank itu sekitar 440 juta orang di seluruh dunia yang tercatat di sektor ini. Mungkin angkanya jauh lebih besar kalau kita combine dengan teman-teman yang masih bekerja di sektor formal tapi punya side hustle gitu. Iya. Kalau kita ngomongin yang full time di bidang ini ya, yang nggak punya gaji tetap gitu ya, atau based on kontrak atau project, itu tadi saya bilang ya, itu pokoknya sekitar lebih dari ya 25% lah, roughly ya. Karena saya bandingkan data dari BPS sama Kementerian Tenaga Kerja itu ternyata nggak klop nih ya. Saya Masih ada miss-nya ya ya. ada miss-nya kayak gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi dunia kerja di awal Bapak berkarir, apa sih Pak perubahan yang paling signifikan dalam cara orang bekerja sekarang nih? Wah, luar biasa.
Jadi saya tuh lulus kuliah itu 2012. Mm-mm. Dulu ketika saya lulus kuliah itu, bukannya saya sombong ya, karena saya milenial ya. Dulu banyak sekali tawaran masuk ketika saya lulus kuliah gitu. Oke. Bahkan galonya tuh galau bingung milih nih, Milihnya karena justru. terlalu banyak dapat tawaran nih. Oke. Itu Mm-mm. di angkatan saya. Nah sekarang saya ngamati fenomena teman-teman Gen Z gitu ya. Ya terjadi pergeseran ya. Ya sekarang banyak layoff, banyak perusahaan yang melakukan efisiensi ya, Mm-mm. restrukturisasi gitu ya, dan banyak teman-teman yang kena layoff seperti saya dulu yang ya mungkin awalnya pendapatannya cukup lumayan, sekarang harus bersaing dengan teman-teman yang lebih muda yang mau dibayar murah, Betul. sehingga apa? Banting-bantingan harga Mbak di Betul, pasar betul. gitu. Jadi sekarang ini luar biasa untuk masalah itu gitu ya. Dan kalau saya ngamati fenomena ini, kalau menurut saya internet itu mendemokratisasi pasar kerja gitu ya. Karena kita Oke. bisa mencari klien, mencari project atau bekerja dari apa? Klien-klien dari seluruh dunia. Iya. Contohnya misalnya saya dari Depok ya, tinggal di Depok Jawa Barat, saya bisa dapat klien dari Singapura, Hmm. atau mungkin saya dari kampung kebetulan dari Jawa Timur. Teman saya nih dirikan PT di Magetan Jawa Timur, Mm-mm. tapi kliennya dari Dubai, dari Jepang, dari Korea. Internasional Yang ya. penting dari internet dan Mm-mm. punya portofolio yang proven, ya udah dia tinggal di kota kecil tapi dibayar dolar gitu. Jadi Hmm. internet itu membuat apa? Semuanya borderless. Dan Betul. saya kebetulan juga sering ngisi di komunitas-komunitas gitu ya, for Mm. free. Teman-teman yang saat ini banyak sebagai remote worker ya atau virtual assistant dan sebagainya, itu banyak Mm-mm. banget peluangnya teman-teman semuanya. Jadi tinggal kita mau atau enggak. Mm-mm. Bukan hanya salah mampu atau tidak, tapi mau Mau atau atau tidak tidak. gitu. Mm-mm. Iya, saya kalau ngelihat di internet sekarang lagi banyak banget yang virtual assistant itu ya, Pak. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa faktor utama yang mendorong semakin banyak orang untuk memilih kerja mandiri saat ini? Apakah karena peluangnya, atau karena kebutuhan, atau karena perubahan cara memaknai pekerjaan itu sendiri? Oke, wah, pertanyaan sangat menarik ini. Oke, ini bisa dijawab oleh beberapa jawaban sih Baik. sebenarnya. Yang pertama pastinya fleksibilitas gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang lahir setelah internet ada, mungkin Gen Z gitu kan, memang lahir sudah dari internet, Mm-mm. digital native ya. Ya, teman-teman Gen Z bahkan milenial kayak saya gitu memang orangnya suka fleksibel Mm-mm. gitu ya. Jadi dengan bekerja sebagai self employed, sebagai freelancer ya, name it lah ya, apapun kita nyebut namanya Mm-mm. gitu, kita ada fleksibilitas waktu. Kita boleh bekerja dimanapun, kapanpun, kita bisa milih klien bahkan mau yang kayak apa, Mm-mm. nominalnya berapa, di angka berapa, mau hybrid atau offline, ini bebas banget. Tapi ya teman-teman perlu sadari nih, kebebasan itu ada harganya nih. Kalau Oke. kita nggak bisa manage Mm-mm. waktu, justru kita akan jauh lebih capek dibandingkan teman-teman yang bekerja 9 to 5 Mm-mm. gitu ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau kita menjadi apa ya profesional di bidang gig ekonomi ini, ujung-ujungnya adalah kitalah CEO-nya, Betul. kitalah karyawannya. Kalau kita bisa mengelola waktu dengan disiplin, kita akan sangat produktif dan work-life balance. Mm-mm. Sebaliknya, kalau kita gampang ke distract ya dengan media sosial ya misalnya, Mm-mm. ya kita akan capek dong. Karena sekarang batas antara bekerja dan leha-leha atau mager gitu itu kabur sekarang. Itu pertama, fleksibilitas gitu. Kedua, itu memang ada orang-orang yang mungkin terpaksa quote unquote bekerja di sektor ini karena tuntutan ya. Salah Hmm. satunya karena saya ya. Contohnya saya gitu. Hmm. Contohnya saya kadang-kadang layoff, kemudian saya sudah menyadari usia saya udah 30-an gitu ya, dibilang muda nggak muda, dibilang tua juga belum, itu nanggung Nanggung. gitu. Jadi waktu itu ya saya awalnya juga pengen kerja kantoran lagi, Mm. tapi ternyata setelah saya cek-cek lagi kayaknya nggak ada yang sesuai dengan Sesuai. ekspektasi. Oke. Dan setelah saya jalani, dulu saya di awal tahun pertama saya di gig ekonomi ini ya, sebagai self employed, saya berpikir kalau nanti saya setahun survive, saya nggak mau kantoran lagi. Oh ternyata bisa survive. Dan ini sekarang udah menginjak tahun ketiga gitu sekarang. Dan tapi saya nggak tahu ya ke depan seperti apa Mm-mm. ya. Tapi saya belajar dari teman-teman yang sudah lama di bidang ini, yang ada yang sudah 8 tahun, 10 tahun, belasan tahun ya, mereka survive kok gitu. Mm. Again, bukan masalah senioritas atau seberapa lama kita di bidang ini, tapi Mm-mm. apakah kita agile nggak sih, adaptif nggak sih dengan perubahan zaman. Mm.
Gitu sih. Jadi kuncinya adalah kita harus mampu menundukkan ego gitu ya. Kita harus bisa belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Apalagi sekarang ada AI ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. semuanya disrupted ya. Saya kebetulan penulis ya, disrupted pastinya. Mm. Teman-teman lainnya juga sama lah, mau translator, programmer, engineer, Mm-mm. analis apalagi, semuanya sudah terdampak. Tapi ya AI itu bukan ancaman gitu. AI itu adalah teman kita. Kalau kita Mm-mm. bisa memperbudak AI, ya kita akan jauh lebih produktif. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak bisa kreatif, nggak bisa berpikir kritis, nggak mau level up, kita akan tergilas oleh perkembangan Kalah sama zaman, salah AI satunya ya. karena AI gitu. Mm. Oke. Berarti kalau untuk pekerja mandiri berarti memang harus time management ya Pak, harus bisa mengatur waktu, terus kemudian juga ngeset goal ya Pak. Kayak Bapak gitu kan, setahun ke depan saya mau ngapain, kalau achieve saya nggak mau balik gitu kan. Oke, nah kalau misalkan ke depannya, apakah kerja mandiri ini akan terus berkembang atau justru punya sebenarnya ada batasan tertentu gitu Pak, menurut Bapak? Oke, menurut saya pribadi akan jauh lebih berkembang gitu. Karena kalau saya lihat dari data dan tren secara global gitu ya, karena AI ini, adanya AI ini juga itu merevolusi cara orang bekerja gitu ya. Oke. Jadi akan lebih banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, mungkin berpendidikan tinggi gitu ya, yang Mm. harapan awalnya itu bekerja kantoran atau formal, karena mungkin tidak langsung dapat, akhirnya apa? Melakukan pekerjaan yang biasanya project based atau freelance gitu. Tapi lama-kelamaan ketika sudah banyak portofolio, akhirnya ya teman-teman yang bekerja seperti itu, ya dia merasa makin yakin, makin mantap untuk menjalani sektor ini. Saya iseng-iseng tadi malam membuat komunitas namanya Indonesia Freelancer Club. Oke. Hari Komunitas ini apa itu, Pak? dalam waktu hitungan jam Mm. sudah lebih dari 300 orang yang bergabung. Wah, Padahal baru semalam baru loh. semalam tuh, Pak. Semalam sudah terkumpul lebih dari 300 300 orang orang. dari seluruh Indonesia. Dan kedepannya ya saya ingin memberdayakan teman-teman sesama self-employed atau freelancer Mm-mm. agar kita semuanya saling belajar dan bertumbuh. Karena saatnya adalah apa? Saat ini adalah eranya kolaborasi kayak gitu. Mm-mm. Kita harus saling bekerja sama. Mm. Berarti kalau misalkan menurut Bapak yang perlu disiapkan oleh individu agar tetap relevan di era ini, mungkin khususnya yang untuk di industri kerja mandiri ya, Pak. Apa sih, Pak, yang perlu disiapkan itu? Oke, yang Mm-mm. pertama, teman-teman, pertama adalah mindset. Pola Oke. pikir itu nomor satu. Mungkin bagi teman-teman yang pernah merasakan kerja kantoran gitu ya, Mm-mm. mungkin tanggal 25 atau mungkin tanggal 3 ya tergantung kantornya, itu Mm-mm. pasti ada gaji tetap yang Gajian. masuk ke rekening kita. Ya kan? Mm-mm. Itu hal pertama ya, stabilitas atau kepastian. Mm. Kalau orang-orang yang berkecimpung di bidang gig ekonomi, tidak ada yang pasti. Ya, ini contoh nyata ya. Mm. Misalkan saya bisa jadi sebulan itu dapat 3 digit. Mm. Bisa jadi 2 digit, bisa jadi 1 digit. Oke. Ya, Mm-mm. ini maksudnya apa? Ketidakpastian itu adalah kepastian itu sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan Mm. negara, nggak bisa menyalahkan pacar atau pasangan, nggak bisa menyalahkan keadaan, tapi kita harus jadi apa sih? Instead of kita playing victim, kita harus menyadari bahwasanya nasib kita itu di tangan kita sendiri ya, dengan campur Mm. tangan Tuhan pastinya ya. Mm. Itu pertama. Kedua, selain mindset ya, kedua apa? Cash flow management harus bagus nih, Mbak. Ya, jadi kita harus Mm. pinter-pinter ngatur duit Mm. gitu. Karena ya tadi saya bilang ya, ya bisa jadi saya sebulan tuh 3 digit Mm. dapat. Tapi kadang-kadang 2 digit, 1 digit bahkan. Kalau saya nggak pinter-pinter ngatur Uang. uang gitu, ya udah akan jadi berantakan dong keluarga Mm. saya gitu. Jadi cash flow management Mm. penting banget loh. Kalau teman-teman yang di sektor formal ya minimal gajinya tetap kan. Iya, Sudah bisa udah memprediksi. bisa Kalau ngaturnya. bagi teman-teman yang mungkin pengen ambil rumah dengan sistem yang cicilan gitu Mm. ya, ya itu ada kepastian. Tapi kalau Mm. sektor yang seperti ini itu nggak ada kepastian. Gitu. Yang pertama mindset, kedua adalah cash flow management, ketiga adalah branding. Branding. Branding itu penting banget ya. Kalau kita punya kompetensi tertentu, ya itu wajib ya pastinya ya. Apapun lah, mau IT, mau desain, mau penulisan, atau di industri kreatif lainnya ya. Sektor kreatifnya banyak tuh. Em,
Ketika kompetensi itu sudah kita miliki, kita Mm-mm. harus rajin branding. Entah itu Oke. melalui LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Mm-mm. Fiverr, Upwork, atau yang lainnya gitu. Mm-mm. Karena gini, sepandai apapun, sekeren apapun, sepintar apapun, kalau kita nggak mampu menjual jasa kita, ya atau produk kita, gitu, kita ya akan kalah sama orang yang mungkin biasa aja gitu, Mm-mm. tapi mampu memasarkan dengan baik. Self branding ya. Ya, jadi kita harus kompeten itu pasti, tapi Mm-mm. juga kita harus mampu membuat orang itu percaya dengan diri kita. Mm-mm. Karena yang paling penting di bidang ini itu adalah apa? Portofolio, trust, Mm-mm. dan juga jejaring sebenarnya. Oke. Portofolio itu apa sih ya, hasil karya kita kan sebelumnya Mm-mm. kayak apa? Apakah memang kredibel atau salah-salahan ya? Mm-mm. Kalau kalau pekerjaan kita tuh sudah kredibel, sudah bagus, sudah diakui pasar, kita ada namanya trust, Trust. kepercayaan. Dari kepercayaan itu biasanya ada repeat order, ada word Betul. to mouth marketing ya, dari Mm-mm. mulut ke mulut kita dapat referral, Mbak, gitu ya. Terakhir, jangan lupa networking gitu. Networking. Kenapa? Karena meritokrasi di Asia, di Indonesia khususnya itu beda dengan Barat. Mungkin kalau kita tinggal di Barat gitu ya, pinter, kompeten atau excellent itu cukup mungkin ya. Tapi kalau Mm-mm. di Asia, di Indonesia khususnya, yang mana kita tuh jiwa sosialnya sangat tinggi gitu ya, Iya. kita harus mampu membangun hubungan baik dan menjaga relasi itu dengan sangat baik. Kalau tidak, ya kita akan sulit berkembang di Indonesia ini. Dan itu kebetulan akan saya bukukan, nanti akan terbit di Gramedia sekitar bulan Juli. Judulnya adalah Dari Koneksi Jadi Rezeki. Wah, Ya, bagus banget, Pak. ya. Oke. Nah, kan banyak orang yang melihat, mungkin tadi juga Bapak udah sampaikan kan, kalau kerja mandiri itu pekerjaan yang fleksibel, bebas lah. Kita yang ngatur sendiri, kita bosnya, kita karyawannya gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman Bapak sendiri, ada nggak sih Pak realita yang paling sering sebenarnya nggak disadarin nih sama orang-orang yang sebelum benar-benar menjalani kerja mandiri itu? Oke. Mm-mm. Realitanya Mm-mm. adalah kita nggak bisa mengandalkan asumsi saja. Jadi kita Oke. jangan pakai asumsi, kita harus based on data. Jadi Hmm. kita harus riset teman-teman. Jadi ini pesan juga Hmm. bagi teman-teman yang mungkin masih kerja kantoran dan pengen full time self employed atau konsultan lepas seperti saya misalnya. Ya, alih-alih teman-teman langsung pengen jadi pekerja mandiri, sebaiknya teman-teman kalau masih punya privilege untuk kerja kantoran misalnya dengan gaji tetap, nggak apa-apa, tekuni saja sambil kita menekuni side hustle ya, Oke. membangun portofolio, Mm-mm. membangun trust dan reputasi, hidup di dua kaki ya khususnya. Kalau Mm-mm. nanti side hustle kita sudah bagus, boleh kita baru jadi pekerja mandiri seperti itu. Dan realitanya adalah seringkali ya banyak orang termasuk diri saya ya Mm-mm. dulu ya dan belakangan juga gitu ya, baru belakangan saya akui kesalahan saya adalah kita selalu berasumsi, wah kayak ini keren ya, wah kayak ini pas ya. Masih kayaknya Kayaknya kita tanpa riset harus, nggak nih boleh ya. kayaknya Mbak. Kita harus riset. Kita harus Oke. memetakan nih bisnis model kita tuh kayak apa sih? Mm-mm. Siapa sih customer kita tuh siapa? Mereka tuh ada di mana sih? Butuhnya apa? Oke. Maunya apa? Dan apa value yang kita tawarkan? Mm-mm. Benar tentang pricing gitu, tentang harga Mm-mm. gitu. Banyak orang yang mungkin ngejar value, ada yang ngejar volume. Apakah kita ngejar kuantitas atau Apa kualitas? kualitas? Oke. Keduanya penting ya, tinggal kita mau main di segmen mana nih. Mm-mm. Mungkin kita bisa jadi setahun tuh cuma ngejar beberapa project tapi gede-gede nih. Mm-mm. Ada juga mungkin orang yang mungkin di awal maunya ya gak apa-apa yang kecil-kecil Kecil tapi nilainya sering tapi gitu ya. sering. Ya itu Heeh. nggak salah sih. Mau kita mau ngejar kuantitas, mau kualitas, Mm-mm. itu choice, itu pilihan. Hmm. Tapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Oke. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu value kita dari value kita seperti apa. Kita harus tahu bisnis model kanvas kita seperti apa ya. Customer kita siapa, pain point mereka apa, butuhnya apa, masalahnya apa. Nah, kita datang sebagai solusi, Ya. bukan nambahin masalah kayak gitu sih, Mbak. Oke. Oke. Nah, Pak Agung biasanya di tahap mana sih orang yang paling ngerasa, oh ternyata kerja mandiri tuh nggak segampang yang dibayangin. Dan dari pengalaman Bapak mungkin
perasaan atau dampak apa yang paling kerasa waktu ada di fase itu? Kayak ada momen kayak ternyata susah juga ya kayak gini. Ada nggak? Ada dampaknya nggak ke Bapak? Ada, ada. Wah, ini sebenarnya kayak aib yang saya ceritakan, tapi nggak apa-apa, ini pelajaran. Jadi Oke. begini, dulu ketika saya bekerja kantoran, Mm-mm. itu kan saya stabil memiliki pendapatan. Iya. Kebetulan saya dulu ambil cicilan ya. Saya nggak pernah berutang sebelumnya, tapi karena waktu itu saya kurang mampu mengendalikan ego gitu ya, saya ambil cicilan rumah atau KPR. Hmm. Padahal saya nggak pernah berutang sebelumnya satu kali pun. Hmm. Karena saya dulu merasa masih punya gaji tetap, saya ambil cicilan rumah nih. Oke. Ternyata setelah saya setahun ambil cicilan, saya kena PHK nih. Hmm. Ya, setahun pertama masih oke. Tahun kedua saya mulai kayak agak ngos-ngosan nih, gimana ya? Masih bisa nggak? Masih bisa saya mencicil ya. Tapi emang saya merasa kayak wah, berat juga ternyata ya. Saya harus mengatur ulang prioritas untuk cash flow keuangan rumah tangga saya gitu. Itu sih salah satu turning point saya sih ketika saya jadi pekerja mandiri, itu tidak ada kepastian. Tapi justru itu juga jadi blessing atau berkah sih sebenarnya, Mbak. Karena kalau kita menyadari tidak adanya kepastian, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Jadi itu jadi saya jadikan trigger agar apa? Agar jiwa kewirausahaan saya melesat lebih jauh. Itu sih. Jadi itu sih salah satu milestone terbesar saya ketika menyadari saya punya utang dan saya nggak punya penghasilan tetap. Ujung-ujungnya saya harus pintar ngatur otak agar pak cash flow keuangan saya tidak kocar-kacir gitu. Itu sih salah satu turning point. Dan turning point kedua adalah tahun kemarin saya mulai aktif di LinkedIn gitu. Jadi sebenarnya saya tuh mulai aktif LinkedIn itu dari 2009 ketika saya kuliah. Tapi baru aktif banget tuh tahun kemarin ya. Dan akhirnya follower saya bergerak dari 31 ribu di bulan April. Saat ini sudah 67 ribu di bulan ini gitu ya, dengan konsistensi berbagi gitu. Dan saya merasa join di LinkedIn ya, atau punya branding strategi melalui LinkedIn itu membantu banget untuk mendapatkan trust dan mendapatkan leads yang sekarang menjadi klien saya gitu. Mungkin dulu sebelum saya masuk top 20 LinkedIn influencer Indonesia gitu, ada beberapa orang yang awalnya meremehkan saya gitu. Saya deketin tapi kayak ignore, tapi belakang ketika mereka tahu saya sudah di top 20 di Indonesia gitu, mereka jadi lebih trust. Nah, jadi pelajarannya apa sih? Pelajarannya adalah kita harus konsisten untuk apa sih? Untuk menyuarakan, mengekspresikan nilai hidup maupun portofolio kita melalui konten-konten yang berada di media sosial. Itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget, Iya. Pak. Oke. Berarti di titik mungkin bisa dibilang itu salah satu titik terendah Bapak ya. Iya. Dan bahkan bulan ini itu saya bukukan, Mbak. Judulnya Rumah yang Hampir Runtuh. Kan saya bilang ya, saya kan kena PHK setahun setelah saya ambil rumah. Dan bulan ini mulai ada di Gramedia, mulai tanggal kalau nggak salah mulai tanggal 16. Akan sebentar lagi ya, iya, Pak, launching. jadi launching di bulan Ramadan ini, launching di Gramedia. Buku berjudul Rumah yang Hampir Runtuh, yang menceritakan gimana sih caranya kita bisa bersahabat dengan utang. Utang itu nggak salah. Tapi kalau utang itu tidak bisa kita kelola dengan baik, itu akan menjadi bumerang. Kayak gitu. Oke, menarik banget, Pak. Nah, kalau misalkan selain soal penghasilan, menurut Bapak, apakah kerja mandiri juga berpengaruh terhadap positioning profesional dan arah karir jangka panjang seseorang nih, Pak? Pastinya. Nah, ini pertanyaan sangat menarik nih. Dulu ketika saya masih bekerja kantoran gitu kan, kita kan dengan PD-nya ya, halo saya Agung, saya memiliki jabatan X di perusahaan X gitu. Tapi ketika saya kena PHK, ya saya sempat refleksi diri sih, saya mau kemana, nanti kalau saya misalnya tukar kartu nama kayak apa ya gitu. Tapi belakangan ketika saya makin yakin di bidang ini, justru orang mengenal saya sebagai Agung yang jago apa gitu. Bukan Agung yang dulu berada di bawah bayang-bayang brand perusahaan A, B, C, D, E. Jabatan apa Jabatan gitu. aja. Jadi intinya adalah positioningnya seperti apa, ya tadi kita harus menentukan nih, kita jagonya apa. Makanya kalau kita berkarya di bidang ini, unique selling point kita harus strong, teman-teman. Karena kalau enggak, ya nanti orang-orang di luar sana yang ingin memakai produk atau jasa kita, itu akan ragu atau bingung.
Iya. Kalau unique selling point kita strong, kita bikin konten pun juga yang relevan ya, itu lebih nyambung. Dan pricing kita juga lebih jelas. Dan ujung-ujungnya kita bisa dapat klien lebih sustain. Jadi sebelum kita ngomongin unique selling point atau diferensiasi gitu ya, kita harus tahu nih, kita tuh jagonya bidang apa, bedanya kita dengan kompetitor itu apa. Dan tak kalah penting kita harus apa? Rajin riset gitu. Karena jangan sampai kita tuh berasumsi. Ya, karena ya apa yang kita rasakan atau pikirkan bisa jadi itu bertolak belakang dengan yang pasar mau. Jadi kuncinya adalah branding dan positioning itu sangat penting karena itu menjadi identitas kita ketika kita memperkenalkan diri kita dan juga produk dan jasa kita. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu nih, kita itu kuatnya di mana. Siapa sih customer yang ingin kita bidik? Dan kalau saya mungkin pengen lebih dikit ya gitu ya. Kita ini pengen jadi pahlawan dalam bidang apa? Kan nggak mungkin nih kita jadi Superman yang jago semuanya dong, ya nggak? Kalau saya pribadi ya karena saya dulu di bidang komunikasi dan di bidang HR, ya saya hanya tahunya tadi membantu orang untuk grow and glow. Di luar itu saya bayar orang untuk melakukan apa ya, hal-hal yang nggak bisa. Misalnya saya kan baru diri PT nih, ya udah saya bayar orang untuk bikin apa? Bikin website. Saya bayar orang untuk bikin kartu nama. Saya bayar orang untuk apa urus apa ya administrasi bangun PT gitu. Jadi ya bisa sih saya bisa lakuin. Cuma kalau saya lakuin sendiri itu akan memakan waktu dan ujung-ujungnya justru saya pengen capek. Serahkan pada ahlinya kayak gitu. Oke. Nah, Pak, selama menjalani kerja mandiri ini kan sudah tadi ya sudah cukup lama ya, Pak. Sebenarnya tantangan yang mungkin paling konsisten, yang paling sering Bapak hadapi dari waktu ke waktu itu apa, Pak? Oke. Tantangannya adalah diri sendiri sebenarnya. Diri sendiri. Diri sendiri. Again ya, tadi berkali-kali saya ulangi gitu ya. Keraguan tuh kadang-kadang datang ketika kita lagi di bawah nih, ya nggak? Ketika di atas ya kita nggak ragu, nggak cemas, nggak galau. Merasa bisa. Iya, cuman ada masanya kalau di dunia seperti ini ada masa kering, ada masa panen. Nah, ketika masa kering ya kita diuji nih, diuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mau jadi orang kantoran lagi atau kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Ya bukan berarti jadi orang kantoran itu jelek, enggak. Semua profesi mulia kok teman-teman. Hanya pilihannya pada diri kita. Kita lebih cocok jadi orang kantoran atau jadi pekerja mandiri. Itu sih Mbak. Jadi intinya ya balik lagi ke diri kita. Kita maunya jadi apa? Kita mau sebaik apa? Kalau kita sudah clear dengan diri kita, udah selesai dengan diri kita sendiri, kita harusnya gaspol sih. Apapun badai kita hadapi, seterjal apapun jalan kita lalui. Gitu. Berarti menurut Bapak tantangan tersebut berarti lebih banyak datang dari diri sendiri ya? Benar. Atau ada nggak Pak dari sistem atau lingkungan kerja? Ada. Seperti apa Pak tantangannya? Oke. Tantangannya begini. Dulu di awal-awal saya ketika freelance gitu kan, saya orangnya itu kayak palu gada. Palu gada apa dan aja lah. apa aja. Kemudian saya kayak nggak punya positioning jelas. Itu kemudian belakangan ketika saya belajar branding gitu ya, belajar branding, saya tahu ternyata persepsi itu menentukan realita ternyata ya. Walaupun kadang-kadang persepsi yang dimiliki oleh banyak orang tentang diri kita itu bisa jadi itu nggak real. Tapi kalau kita berulang-ulang menyampaikan sesuatu melalui media sosial, entah atau mungkin media tradisional, media apapun lah ya. Orang itu punya persepsi tentang diri kita ya, walaupun itu nggak sepenuhnya benar, ya nggak Pak? Iya. Makanya pentingnya branding and positioning itu kan. Kemudian tadi pertanyaan apa Mbak? Sorry, pertanyaannya. Ada nggak tantangan dari sistem atau Oke, sistem. Oke. Tantangan dari sistem adalah begini. Dulu saya tuh orangnya memang ya sebagai orang yang terlahir di bulan Februari ya gitu, saya orangnya acak. Belakangan saya mulai lebih tersistematis setelah saya punya PT gitu. Jadi saya misalnya nih, saya punya lead misalkan 1.000 orang. 1.000 orang itu dulu mungkin saya catat aja manual. Sekarang saya selalu membuat log gitu. Misalkan
terakhir saya hubungin si A itu kapan, Mm-mm. terakhir tuh jawabannya apa. Jadi itu sudah terkomputerisasi gitu. Jadi ketika saya nanti pengen follow up si A, si B, si C, saya tahu nih jejak saya terakhir sama orang itu Mm-mm. apa. Itu pertama. Kedua, kita harus merapikan administrasi kita, Mbak. Mm. Karena itu penting. Karena tadi kalau kita nggak rapi, ya kita akan merasa burnout sendiri gitu. Iya, merasa capek Merasa ya. capek. Mm-mm. Ketiga adalah kita perlu fokus kepada bidang-bidang yang memang kita tuh ahli banget atau gue banget. Kita paling jago di bidang apa. Karena kita nggak akan mungkin bisa menangkap dua kelinci dalam waktu bersamaan, ya nggak? Kita harus fokus sih, pada fokus. Tapi lagi-lagi gitu, bagi teman-teman yang mungkin baru memulai, nggak apa-apa kalau di awal teman-teman bikin kesalahan gitu ya. Karena teman-teman bisa belajar dari kesalahan dan akan lebih bijak lagi kalau teman-teman itu belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman yang mendengar podcast ini, mungkin jangan banyak overthinking. Action aja dulu sambil berjalan teman-teman evaluasi diri seperti apa ke depannya yang baik seperti itu. Nah, nyambung nih Pak, berarti mindset seperti apa yang paling sering membuat orang ngerasa sulit banget bertahan di jalur kerja mandiri ini? Berarti overthinking kah, atau ada mindset apa lagi yang sebenarnya kayak mindset itu salah, makanya jadi gampang nyerah gitu di jalur kerja mandiri ini? Oke. Jadi mindsetnya adalah tadi sudah saya sampaikan itu kan, overthinking itu salah satu mindset yang perlu teman-teman jauhi ya. Itu kan kayak sikap yang kurang baik ya sebenarnya kan. Iya, betul. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah sebagai pekerja mandiri, we are CEO. We are CEO for ourselves gitu kan. We are employee for ourselves gitu kan. Jadi ya kita kita kerjakan sendiri. Lama-kelamaan kalau membesar ya mungkin kita berdiriin perusahaan, bangun tim, and scale up. Tapi untuk menuju ke scale up ya tentunya kita basicnya harus kuat dulu nih Mbak. Fondasinya harus kuat dulu nih. Itu sih. Itu pertama. Kedua, kita harus ingat ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan, tidak ada kepastian dalam bidang ini. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Makanya salah satu, dan ini bukan salah satu sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, agility itu hal yang wajib teman-teman miliki. Kita harus rajin dan bahkan wajib ya mengikuti perkembangan zaman. Learn, unlearn, relearn ya. Kita harus buang jauh-jauh mindset, perilaku maupun kebiasaan yang menjauhkan kita terhadap mimpi. Sebaliknya ya, kita harus menginternalisasi ya nilai-nilai atau mungkin habit, tindakan atau perilaku dan sikap yang mendekatkan diri kita terhadap mimpi. Gitu ya. Karena kalau kitanya status quo ya, di zona nyaman ya, kita akan tergilas. Karena resiliensi atau ketangguhan itu adalah hal mahal yang perlu kita lalui untuk bisa survive ya. Nggak hanya dalam bidang ini sih. Kalau kita pengen jadi entrepreneur atau mungkin kalau kita pengen jadi self employed yang ingin ngejar sampai C-level itu sama sih. Kita harus tangguh, harus tahan banting, harus kerja keras dan cerdas. Pinternya nggak cukup. Nah, pastikan ya Pak, ada momen di mana ngerasa mentok gitu, jenuh atau kehilangan arah gitu kan dalam menjalani kerja mandiri ini. Nah, kalau jika pernah, gimana Bapak melewati fase tersebut, atau mungkin Bapak bisa share, mungkin teman-teman wisadawan di luar sana ada yang lagi di fase seperti ini gitu. Gimana caranya untuk kembali menemukan ritme dan atau makna dalam bekerja itu? Oke. Yang pertama, kalau kita mentok atau burnout, kita harus sadari teman-teman, itu sangat manusiawi. Kenapa? Karena kita itu manusia. Manusia itu punya emosi, punya sedih, punya bahagia, ada canda, ada luka gitu. Setiap orang punya luka masing-masing pastinya. Kita bukan AI, kita bukan robot yang kayak mesin gitu. Kita manusia. Kalau kita berada di posisi yang sulit ya, mentok, merasa burnout, merasa kayak sudah kayak nggak ada jalan keluar. Kalau saya pribadi orangnya suka curhat. Saya selalu punya support system. Saya punya circle orang-orang yang saya anggap sebagai guru atau mentor saya. Biasanya saya telepon, saya chat, atau saya temuin one on one.
Mereka adalah orang-orang yang sudah lama atau sudah proven sukses di bidang yang saya geluti. Biasanya saya dapat insight, masukan atau feedback, ya saya terapkan. Jadi saran saya bagi teman-teman yang saat ini merasa sudah ngelakuin luar biasa tapi hasilnya belum ada, no worry, be happy teman-teman. Teman-teman perlu berguru kepada orang-orang yang teman-teman anggap bisa jadi mentor atau guru. Itu pertama. Kedua, apa tadi pertanyaannya Mbak tadi yang kedua? Untuk menemukan kembali ritme dan ritme, makna dalam makna, bekerja. oke. Untuk menemukan ritme, ya kita perlu mendefinisikan kembali apa sih makna dari pekerjaan itu. Pada dasarnya pekerjaan itu adalah pengabdian, teman-teman. Pengabdian. Pengabdian itu apa? Pengorbanan. Mungkin kita sering mendengar kata passion gitu ya. Passion kan salah satu elemen dari pekerja. Kebetulan banget bulan ini terbit buku saya yang terbaru, selain yang Rumah yang Hampir Runtuh. Minggu lalu saya launching di Gramedia Melawai atau Jalma, itu judulnya Life is Worth Living. Itu menceritakan tentang apa tuh Pak Tentang isinya? makna hidup. Makna hidup. Baru banget launching Sabtu kemarin di Gramedia Melawai Jaksel gitu. Baru banget. Jadi buku ini menceritakan tentang bagaimana sih caranya kita bisa mindful, bisa happy, menjalani hidup yang menawarkan banyak sekali ya kesulitan, kerumitan ya, atau mungkin penderitaannya. Jadi teman-teman, apapun kondisi teman-teman saat ini, sesulit apapun, percayalah bahwasanya tidak ada yang kebetulan, teman-teman. Semua masalah yang kita temui itu adalah apa? Itu adalah pelajaran. Semua orang yang kita ketemu itu guru, semua tempat yang kita datangi itu adalah sekolah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman merasa hilang ritme, teman-teman harus tahu nih, apa sih definisi kerja bagi teman-teman? Apa kerja itu hanya untuk mengumpulkan rupiah, atau teman-teman bekerja itu untuk melayani orang lain? Kalau saya pribadi nih ya, karena dulu saya pernah berada dalam fase quarter life crisis, saya mengenai pekerjaan itu sebagai cara saya melayani, membantu, dan juga menyelesaikan masalah orang banyak. Dari situ saya menemukan makna, saya merasa berguna dan dibutuhkan oleh orang lain. Walaupun orang lain mungkin nggak merasa demikian, tapi saya pribadi punya mindset tangan di atas. Kita harus serve, help, and give duluan. Jangan sebaliknya. Kita maunya untungnya doang, mau uangnya doang, tapi kita nggak mau capek. Itu jangan. Karena kalau kita seperti itu, kalau kita egois, kalau ada masalah dikit kita akan galau atau down. Tapi kalau kita menganggap pekerjaan itu sebagai ibadah, sebagai ladang pengabdian, sebagai ladang untuk aktualisasi diri, nothing tulus ya, semesta nanti akan mendekatkan kita dengan caranya agar kita mencapai mimpi kita gitu Pak. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan ya Pak, kalau misalkan lagi ada di kondisi yang mentok, jangan malu lah buat sharing, buat bertanya kepada guru ataupun orang-orang yang dipercaya lah ya. Gitu. Kemudian juga harus mencari, balik lagi tanyain ke diri sendiri sebenarnya makna bekerja buat kita tuh apa. Dan mungkin satu lagi, bisa coba dibeli bukunya Pak Agung yang menjelaskan tentang berarti tentang ini ya Pak, tentang diri kita sendiri ya, maksudnya bukan membahas tentang karir dan lain-lain ya. Gitu. Nah, sebagai penutup nih Pak, untuk Bisadawan mungkin yang saat ini sedang mempertimbangkan kerja mandiri atau baru mulai masuk ke dunia gig ekonomi, apa pesan paling penting yang bisa Bapak sharing agar mereka bisa bertahan dan juga berkembang di jalur ini? Oke, yang pertama adalah kenali dirimu teman. Kenali dirimu, know yourself. Ini sepertinya kayak sepele, tapi saya butuh waktu 30 tahun untuk mencari tahu saya tuh cocoknya di mana, sukanya apa, dan sebaiknya fokus di mana. Ya, kita teman-teman harus tahu nih, teman-teman tuh fokusnya bisanya apa ya? Bisanya apa? Siapa yang teman-teman bisa bantu? Value apa yang bisa teman kasih gitu ya? Karena kalau teman-teman sudah tahu dengan value diri sendiri gitu ya, kita akan lebih gampang sih memonetisasi lebih sustain gitu. Kedua, teman-teman harus rajin untuk branding and networking. Kenapa? Dengan branding teman-teman akan visible dan akan dapat trust.
Dengan networking, teman-teman akan dapat apa ya, circle atau support system yang ke depan bisa membuat teman-teman bisa berkolaborasi secara berkelanjutan gitu. Yang terakhir adalah be resilient. Teman-teman harus tangguh, jangan cengeng ya, karena nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Setiap orang punya jatah kegagalan atau kesalahan gitu ya. Betul. Tapi kalaupun teman-teman menghadapi kesalahan, kegagalan atau kesulitan, mintalah petunjuk yang di atas, dan nggak ada salahnya kita mencari pertolongan kepada orang-orang yang terbukti sudah apa ya, sukses atau sudah lebih dulu di bidang itu. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Agung. Buat hari ini, episode kali ini nih banyak banget cerita dan insight juga yang menarik yang dibagikan oleh Bapak. Dan untuk teman-teman bisadawan, kalau kalian yang lagi sedang mencari peluang karir, khususnya di jalur kerja mandiri ataupun freelance, Bisadaya bisa jadi salah satu platform yang bisa kalian manfaatkan. Karena di Bisadaya ini tersedia berbagai peluang kerja, termasuk juga lowongan freelance yang lebih inklusif, sehingga bisa menjangkau lebih banyak talenta dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam juga. Nah, jadi buat bisadawan yang ingin mulai mencoba atau juga untuk mengembangkan karir di dunia kerja mandiri, kalian bisa langsung aja cek platform Bisadaya. Sampai jumpa di episode podcast Bisadaya Karir Path selanjutnya. Terima kasih.